Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, 3 hari ini kita mendengarkan bacaan pertama yang merupakan kisah awal dari Nabi Samuel. Dan ini dimulai dengan kisahnya Hana, ibu dari Samuel. Dan Hana ini adalah seorang wanita, seorang istri yang mengalami permasalahan. Ya, permasalahannya itu adalah sulit memiliki keturunan. Dan makanya dia berdoa kepada Tuhan agar dia bisa memiliki keturunan. Sebenarnya kisah pasangan yang sulit memiliki keturunan merupakan salah satu tipe atau model di dalam kitab suci. Ada tokoh-tokoh juga yang dalam hidup mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Contohnya ada Abraham dan Sarah, ya. Ada juga Yakub dan Rakel. Di Perjanjian Baru kita punya Zakaria dan Elisabet. Yang menarik adalah dalam kisah Hana ini, Hana berjanji kepada Tuhan di dalam doanya bahwa Tuhan, jika Engkau memberikan keturunan, ya, saya akan mempersembahkan dia kepadamu. Saya akan mempersembahkan dia kepadamu. Sebuah doa yang indah dan akhirnya didengar oleh Tuhan. Makanya lahirlah Samuel. Maka nama Samuel artinya apa, suster? Tahu ya nama Samuel artinya apa? Kemarin ada ya. Artinya Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan doa Hana. Dan mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang hampir sama dengan kisah Hana. Karena kisah seorang wanita, seorang ibu atau pasangan yang sulit memiliki anak, ini tidak hanya di kitab suci, tapi juga menjadi realitas kita dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin saya sedikit cerita ya, ada seorang romo ya, di paroki ini, sebutlah saja dengan inisial AA ya. Inisial AA. Dulu orang tua dari Romo AA ini ya, juga mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan. Ya. Makanya mereka berdoa, mereka berjuang, dan mereka mohon terus kepada Tuhan. Dan salah satu devosi yang mereka lakukan adalah menggunakan novena kepada Santo Antonius dari Padua. Dan dalam doa itu sang ibu berkata, "Tuhan, kalau saya punya anak saya laki-laki,
dan dia mau jadi seorang imam, akan saya kasih, akan saya dukung. Benar, lahir. Ya, lahir dan kemudian anak ini ya diberi nama AA plus di dalam perlindungan Santo Antonius. Dan kedepannya memang benar akhirnya dia masuk seminari, masuk Dominikan dan menjadi seorang Romo. Berkat doa seorang ibu. Jadi kisah yang sangat menyentuh ya. Dan mungkin teman-teman juga memiliki kisah yang hampir sama. Doanya didengarkan Tuhan dan kita mempersembahkan ya hidup kita untuk Tuhan. Hari ini kita mendengarkan, kalau bacaan kemarin berbicara Tuhan yang mendengarkan ya, Samuel Tuhan mendengarkan. Hari ini kita mendengarkan Samuel yang mendengarkan Tuhan. Dan kita belajar bagaimana Samuel pun, Samuel muda, dalam mendengarkan Tuhan, dia perlu dididik. Dia perlu dilatih dan diajari. Yang mengajarkan dia adalah Eli. Ya, Eli ini imam besarnya waktu itu, yang menjadi mentor, menjadi bapak asuh dari Samuel. Dan kita tahu tadi kisahnya bagaimana Samuel mendengarkan suara Tuhan. Tapi dia nggak ngerti ini suara siapa. Dia pikir suaranya Eli. Ya. Dan Eli pun menyadari pelan-pelan, oh ini dipanggil Tuhan. Oh ini suara Tuhan. Dan bagaimana Eli mengajarkan Samuel, ya, kalau Tuhan berbicara, jawabannya seperti ini. Bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Siapa di antara kita mengajarkan anak-anak kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Zaman sekarang susah. Semakin susah karena anak-anak dicekokin sama gadget. Daripada ribut, daripada nangis, ya udah kamu nih tak kasih HP, tak kasih laptop, tak kasih tablet, udah main sana. Tapi jarang sekali kita mendidik anak kita untuk belajar mendengarkan Tuhan. Belajar mendengarkan Tuhan dalam sabdanya di kitab suci. Belajar mendengarkan Tuhan di dalam doa. Kenapa ya? Mungkin karena kita sendiri gak pernah mendengar Tuhan. Mungkin karena kita sendiri malas untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini mungkin menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Sudahkah saya mendengarkan suara Tuhan? Karena Tuhan selalu mendengar suara kita. Tapi kadang-kadang kita gak mau mendengarkan suara Tuhan. Hanya suara kita sendiri saja yang kita dengarkan. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang ya. Romo, saya sudah berdoa lama sekali. Romo, saya sudah ke gereja setiap hari. Romo, saya sudah novena, tapi kok saya tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jawaban saya sederhana. Tuhan sudah memberikan jawaban. Kita saja yang tidak mendengarkan. Marilah hari ini kita belajar sama-sama seperti Samuel. Belajar berkata, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan. Amin.